Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Konsekuensi nikah sama cowok sukses. Mereka tertawa bahagia bersama. Inilah saat-saat yang suatu saat nanti akan sangat mereka rindukan. Tak terasa sebentar lagi Rere akan lebih dulu meninggalkan Candi. Dan saat-saat seperti ini akan jarang mereka lakukan lagi. Jadi mewek kalau mengingatnya. Lu udah bahas belum soal jatah sama Pak Devon? Tanya Candi serius. Udah, sahut Rere singkat. Lalu, Candi semakin meninggikan intonasinya. Mama Pak Bos malah minta supaya Pak Dev cepet bikin gua hamil. Mereka udah gak sabar mau nimang cucu katanya. Serius, Candi terperangah, menatap Rere tajam. Gitu deh, balas Rere lemah. Terus elu setuju Re, elu kan tahu namanya cowok pasti bakalan nyari untung. Gak mungkin Pak Devon nolak yang satu itu, omel Candi. Gue udah bicarain solusinya Ken, sahut Rere. Begitu nikah kita bakalan tinggal di rumah Pak Devon sendiri. Jadi gak bareng mertua lagi gue, terus tidur kita juga bakal beda kamar. Kalau mama nanyain soal cucu bilang aja kita lagi usahain. Candi terlihat bernafas lega. Perasaan Rere yang mau merit kenapa Candi yang panik. Syukur deh, gue gak mau aja. Pak Devon tetap minta haknya tapi kalian belum saling cinta. Itu namanya cuman nyalurin nafsu cowok aja. Iya sih emang itu udah jadi hak suami. Tapi pernikahan kalian kan beda. Gue juga gak mau kali Ken, gila aja tahu-tahu begituan sama orang asing. Rere bergidik membayangkan dia tengah berciuman dan melakukan layaknya suami istri dengan Devon. Tapi kalau menurut gue Re, lu harus secepatnya bikin Devon jatuh cinta sama lu. Kok bisa? Ya lu tahu sendiri kan, saingan lu itu nggak kaleng-kaleng, salah satunya si Kiyu Loleng itu, belum lagi wanita-wanita modis yang cantik di luaran sana yang udah ngantri sama Devon. Caranya gimana? Orang dia kaku dan dingin gitu. Elu harus bisa bikin dia nyaman sama elu. Dia butuh elu, ngerasa diperhatiin. Pokoknya gitu deh. Cowok tuh pasti bakal luluh dengan perlakuan lembut. Gue aja gak pernah lembut sama cowok ini disuruh acting sama si jutek itu. Ya belajar atuh Re, elu emang mau nikah bentar terus jadi janda. Gila aja, bisa turun pasaran gue. Nah makanya lu harus bisa bikin Devon nyaman dan jatuh cinta sama lu. Masalahnya kalau dia nggak bisa cinta sama lu cepet atau lambat kalian bisa pisah. Dan lu mau disentuh dia atau belum jatuhnya di pengadilan tetap janda. Perberat nih, keluh Rere. Tadi kata si Indah harus bisa merawat diri, berpenampilan rapi, jaga penampilan biar tetap enak dipandang. Elu nyuruh gue buat bersikap lembut, penyayang, perhatian, soker, haduh, Rere memukul jidatnya lirih. Ya gitu emang Ray konsekuensi nikah sama cowok sukses yang ganteng kayak Bos Devon.
Elu harus banyak beradaptasi dari sekarang. Dan ingat, elu tidak boleh jatuh cinta duluan sama Devon sebelum dia ngungkapin cintanya ke elu. Bedanya, Rere bertanya bingung. Karena cewek bakalan bodoh kalau udah jatuh cinta. Kebanyakan gantungin perasaan jadi baperan. Bisa-bisa elu kecewa duluan. Pantesan elu sering bego. Kebanyakan jatuh cinta sih, Rere nyenyenges. Sialan lu, rutuk Candi. Harus inget itu baik-baik, Re. Iya, gue gak mudah tertarik sama dia kok. Apalagi sikap jutek dan arogan dia. Bener-bener bikin gue ilfil. Tapi juga jangan terlalu pasang muka ilfil. Ingat, elu harus bikin dia jatuh cinta sama elu tanpa elu baper duluan. Duh, ribet-ribet nih, Rere balik ngeluh. Sespesial itu kah seorang bos jutek ampe gua harus muter otak buat ngadepin dia. Gimana lagi, kan lu udah milih siap buat nikah sama dia, balas Candi. Rere hanya mendengus kesal mengingat semua yang telah dan yang akan dijalaninya. Malam ini gua tidur di sini ya, Re. Kan bentar lagi elu diboyong ke istana Devon, pinta Candi. Boleh, tapi elu mandi dulu sana, Gih. Badan elu bau. Candi hanya nyengenges sambil masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan. Rere kembali merebahkan tubuhnya. Bayangan Devon mengambang di pelupuk matanya. Tatapan mata tajam yang lekat, senyum mengambang tipis. Sebenarnya Rere tak bisa memungkiri betapa menawannya seorang Devon, dan dia bahagia karena ternyata dialah wanita yang akan bersanding dengan laki-laki tampan itu di pelaminan. Mengalahkan Qiu Zueng, mematahkan hati banyak gadis yang memujanya, juga Mia tentunya, cewek yang dari dulu ngebet abis sama Devon meskipun sama sekali tak dilirik. Rere tertidur pulas dalam lamunan malamnya, bahkan dia tak menyadari lagi kapan Candi selesai mandi dan ikut tidur di sampingnya. Acara pengajian sebelum akad baru saja selesai. Kali ini Rere hanya melangsungkan acara pengajian hanya dengan Om Hendro, Tante Vivi istri Om Hendro, Gilang anak Om Hendro, Candi dan mamanya serta beberapa tetangga kos dan ibu kos. Meskipun acaranya sederhana namun berjalan dengan begitu hikmat. Rere seolah merasakan kehadiran mama dan ayahnya. Ayah tersenyum bahagia karena Rere mau menepati janji perjodohan ini. Hampir saja suasana haru ini membuat Rere menangis mengingat orang tuanya. Semoga besok acaranya lancar ya Mbak Rere, ujar ibu kos menyalami Rere. Iya Mbak, sayang acaranya cuman acara keluarga, jadi kita nggak bisa ikut hadir, imbuh tetangga lain. Iya Bu, soalnya acaranya cuman akad dulu, balas Tante Vivi ramah. Beliau adalah istri Om Hendro. Nggak terasa ya Mbak Rere udah mau nikah aja, goda Bu Kos. Rere tersenyum manis. Duh Mbak Candi kapan nih, tambah ibu kos lagi. Beginilah tetangga suka julid deh kalau ada anak perawan yang keduluan nikah sama temennya. Ntar Bu nunggu nggak kelupaan, sahut Candi sekenanya. Wah kesepian abis ini kalau Mbak Rere udah nikah, sambung tetangga julid lainnya, membuat Candi agak kesal.
Bentar lagi Candi nyusul kok, nunggu ojek. Candi ngedumel bete. Rere hanya cengengesan. Mama Candi cuman bisa tersenyum. Ledekan tetangga dengan hal seperti ini emang udah sangat lumrah meskipun kadang bikin baper juga, apalagi kalau nanyanya nggak tahu tempat. Ya udah Mbak Rere, kami pamit dulu. Beberapa tetangga menyalami Rere sambil berpamitan, lalu bergantian disusul yang lain juga. Iya, ibu-ibu terima kasih sudah datang, jawab Rere ramah. Tante pamit dulu Re, ujar Mama Candi. Ayo Ken, kamu mau pulang bareng Mama apa nanti? Nanti mah, malam ini Candi mau tidur bareng Rere biar besok pagi bisa nemenin dia di rias, sahut Candi. Ya udah, Mama pulang dulu. Makasih ya Tante, Rere menyalami Mama Candi. Lancar ya acaranya, semoga bahagia dan samawa. Makasih Tante doanya. Rere memeluk Mama Candi sebentar. Rasa haru membuatnya menitikkan air matanya. Betapa tidak Mama Candi sudah seperti mamanya sendiri, semenjak Rere ditinggal Mama. Mama Candi mengusap punggung Rere lembut lalu mencium keningnya sebagai tanda kasih sayang. Ya udah Tante pulang dulu. Iya Tante makasih. Abis ini acaranya adalah siraman Midodaren Rei, kamu siap-siap ganti kemben dulu geh, Tante Vivi memberitahu. Biar nanti Tante yang memimpin. Siap Tante, tapi sebelum itu Rere mau makan. Lapar nih, Rere meringis sambil memegangi perutnya. Oh iya, kamu hari ini puasa ya? Tanya Om Hendro gantian. Iya Om, tadi waktu buka cuman makan puding doang, sahut Rere. Haloh, makan puding abis 4 piring juga, cibir Gilang sambil makan kacang kulit. Gilang hampir seumuran Rere, hanya beda 2 tahun di bawah Rere. Perawakannya tinggi besar, bulu mata tebal. Dia terlihat gagah dan manis. Lesung pipinya tergambar jelas saat bibirnya merekah senyum. Gilang ini saudara sepupunya, anak Om Hendro dan Tante Vivi. Yi tetap aja belum makan. Kalau belum makan nasi, jawab Rere. Indonesia Bange Eet, ledek Gilang. Biarin, gue kan cinta pribumi. Cinta pribumi kawinnya ama blasteran, buleku, ejek Gilang lagi. Mengomentari Dev yang memang bukan blasteran namun karena lama tinggal di luar negeri jadi lebih mirip bule. Biar ada manis-manisnya lah, bela Rere. Udah sana buruan makan, keburu malam nanti. Kamu harus cepet istirahat, besok jangan sampai ngantuk, potong Tante Vivi. Rere bersama Candi membuka kotak makanan lalu langsung menyantap makan malam dengan hikmat. Malam ini jangan kebanyakan curhat ya Ken, gue mau tidur nyenyak, Rere memperingati Candi sambil mengunyah nasi. Tenang, gue tahu kok calon pengantin harus tidur cukup, gue cuman mau nemenin elu aja kok. Pinter, elu emang sahabat gue yang paling baik. Sahabat paling baik apa? Emang cuman gue sahabat yang elu punya. Iya sih, gue emang cuman punya elu, sama kan, elu juga.
Iya sama, makanya gue sedih ditinggal lu nikah duluan. Jangan sedih gitu dong, kan gue jadi gak tega. Iya gue gak sedih kok, gue ikut bahagia atas pernikahan lu. Semoga Pak Devon bisa bikin lu bahagia. Amitin. Beberapa saat kemudian, Rere sudah bersiap-siap, memakai kemben dari jarik dengan bunga melati segar menjadi penutup dada. Tante Vivi menyuruh Rere duduk di belakang kendi yang berisi air kembang setaman. Tante Vivi mengerok sedikit rambut halus yang ada di jidat dan pelipis Rere, juga di bagian alisnya. Kata Tante Vivi, mencukur alis di malam midodaren bertujuan membuka aura si pengantin, supaya pada saat di make up kelihatan manglingi. Tante Vivi mulai menyirami tubuh Rere dengan air kembang setaman. Rasanya dingin namun hikmat, entah mungkin karena ini termasuk hal sakral dalam pernikahan. Setelah itu Rere disuruh makan jeroan ayam sebanyak 3-7 potong, lalu diberikan serbuk yang Rere nggak tahu namanya, dioleskan ke alis dan wajah Rere, ini juga untuk membuka aura pengantin. Rere hanya nurut aja, mungkin adatnya harus begitu, justru yang terlintas di pikiran Rere nanti jika dia jadi orang tua dan punya anak, terus saat anaknya menikah, dia nggak bisa melakukan serangkaian prosesi ini kepada anaknya, terus mau minta tolong siapa? Apa harus belajar hal seperti ini juga kah? Udah Re, cepet ganti baju lalu tidur, kata Tante Vivi setelah serangkaian upacara dilaksanakan. Tante Vivi membantu Rere bangun dan membawanya ke kamar, Candi mengikuti di belakang. Malam ini harus istirahat cukup karena acara akad akan dilakukan pagi sebelum jam 9 sedang. Persiapan rias dan perjalanan menuju rumah Devon cukup menyita waktu, jadi Rere harus bangun pagi. Anjir dingin Ken, keluh Rere. Namanya juga malam-malam mandi ya dingin, sahut cuek Candi. Udah buruan tidur geh, jangan sampai besok lu kesiangan mual udah dateng lu belum bangun lagi. Iya gue tidur nih, Rere menutup wajahnya dengan selimut, Candi masih asyik chattingan dengan pacarnya, sambil sesekali cekikikan sendiri. Rere cuek berusaha memejamkan matanya agar cepat tertidur. Namun pikirannya sedikit terfokus pada Devon, hatinya gugup membayangkan serangkaian acara besok. Rasanya masih seperti mimpi, tinggal malam ini dia lajang, besok sudah harus menyandang status baru. Melepas masa lajang dan menjadi istri seorang Devon William Gill, bosnya yang terkenal arogan, egois, jutek, dan super bikin ilfil. Rere juga teringat pesan Candi untuk bisa membuat Devon jatuh cinta padanya. Apalagi banyak orang yang belum tahu pernikahan mereka. Rere harus siap bersaing dengan banyak perempuan cantik yang mendekati Devon. Yang terpampang nyata ada si Kyu Zueng, belum Mia yang ngebet abis. Sungguh ini adalah per tersulit yang akan dia jalani. Rere menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Malam semakin larut, Rere sekali lagi mencoba tertidur, menenangkan hatinya yang kalut. Candi malah sudah lebih dulu terbang ke alam mimpinya.
Pelan Rere rileks, menaik turunkan nafasnya berirama, dan mulai terlelap, lepas ke mimpi terindahnya. Pagi ini Rere harus bangun pagi, meski masih ngantuk dia paksakan untuk mandi pagi, air dingin mengguyur tubuhnya membangunkan saraf-saraf yang masih ngantuk. Candi dan Tante Vivi sibuk menyiapkan apa saja yang harus dibawa nanti. Tak lama setelah itu datang 3 perempuan cantik membawa sekoper besar berisi make up dan gaun pernikahan. Rupanya itu mua yang disewa keluarga William untuk merias Rere di hari indahnya. Rere baru saja selesai mandi sedang menyeruput teh manis hangat sudah langsung disuruh bersiap-siap untuk dirias. Rere hanya menurut meski hatinya mendumel. Tangan lentik 3 mua itu mulai bekerja sama menyulap Rere. Hampir 2 jam lebih mereka merias Rere sesuai yang diinginkan keluarga William. Rere dengan balutan gaun krim panjang dengan satu lengan kecil di dada kiri, tangannya dibalut dengan deker Brenda, rambutnya disanggul dan dihiasi hiasan rambut. Make up yang smooth menambah kecantikan Rere yang terlihat begitu terpancar. Sepatu high heel warna senada menghiasi kaki jenjang Rere. Betapa takjubnya Rere melihat dirinya di cermin, mirip princess di Disney atau di negeri dongeng hayalannya. Wah, cantik sekali Kak, puji salah satu mua yang baru saja merapikan make up Rere. Ini kan hasil karya kalian, hebat, Rere mengacungkan jempolnya. Tapi memang dasarnya Kak Rere itu udah cantik, pantas Tuan Devon jatuh cinta. Rere hanya terkekeh kecil. Candi masuk ke kamar Rere langsung terpana melihat princess berdiri di depannya. Rere, wow you're beautiful, pujinya dengan mata yang berbinar-binar. Rere jadi makin GR. Hehe cantik ya, tanyanya sambil cengengesan. Cantik begitu Re, sumpah gue nggak pernah nyadar kalau elu bakal secantik ini. Terima kasih Kak Candi sudah memuji karya kami, saut si mua yang belakangan Rere tahu namanya Mrs. Citra. Wah, nanti kalau gue nikah mau undang kakak ajalah suruh ngerias gue, kata Candi. Mrs. Cinta hanya tersenyum ramah. Rere berbisik di telinga Candi. Yakin lu sanggup bayar? Mahal loh, gue aja gratisan. Entar ya gue cari cowok tajir juga, balas Candi sambil berbisik juga. Re, ayo itu mobil jemputanmu sudah datang, Tante Vivi memanggil. Iya Tante, Rere ditemani Candi keluar kamar. Nampak mobil Devon yang biasa dipakainya sudah standby di depan kos Rere. Rupanya Pak Reza yang membawanya. Reza ditugaskan untuk menjemput pengantin perempuan. Cantik begitu kamu Re, puji Tante dan Gilang hampir bersamaan. Duh, nggak terasa aja Rere udah jadi pengantin, tambah Tante Vivi. Rere hanya membalas dengan senyuman. Anjir cantik begitu si Rere, beruntungnya Devon dijodohin sama dia. Puji Reza dalam hati saat melihat Rere keluar rumah sambil membopong gaunnya. Wue, Pak Reza ayo, Candi membuyarkan lamunan Reza. Reza yang kedapatan tengah memandang Rere dengan kagum jadi salah tingkah.
Lalu dengan cepat membukakan pintu untuk Rere. Candi duduk di samping Rere. Mereka bertiga naik mobil Reza, sedang keluarga Rere naik mobil Om Hendro. Di rumah keluarga William sudah nampak ramai. Seluruh keluarga dekat sudah berkumpul di ruang tengah. Ada satu meja panjang dengan 4 kursi, di depannya ada dekorasi cantik dengan janur kuning yang dibentuk menjadi kembar mayang serta menghiasi dinding. Suasana nampak bahagia. Devon sudah duduk di kursi mengenakan setelan jas berwarna krim, sedang Pak William memakai jas hitam dan Mama memakai kebaya putih dengan sanggul yang cantik. Beberapa keluarga Devon memakai pakaian ala orang kaya. Rere keluar mobil dengan hati yang sangat gugup. Langkahnya sedikit kesulitan, karena ini pertamanya dia memakai high heels. Tante Vivi menggandeng Rere sedang Candi membantu membopong gaun Rere yang panjang ke belakang. Semua mata tertuju pada Rere. Melihat seorang putri cantik berjalan menuju aula, mereka begitu terpesona dengan kecantikan yang terpancar dari wajah Rere. Entah kenapa hati Devon ikutan deg-degan, gugup, was-was dan bahagia bercampur aduk saat ini. Dia bahkan tidak berani menoleh ke arah Rere. Devon sedang nervous. Tante Vivi mendudukkan Rere di kursi samping Devon. Di depannya ada 2 orang dari Kua. Yang satunya pasti Pak Penghulu. Pak William duduk di dekat Devon dan Om Hendro di dekat Rere. Barulah Devon berani menoleh ke arah Rere. Matanya memandang Rere lekat. Rere begitu cantik, bahkan dia sampai terpana melihat kecantikannya. Selama ini Rere memang manis, tapi penampilannya yang cenderung tomboy membuatnya terlihat biasa saja. Tapi saat ini bahkan Devon tak mampu berkedip untuk melewatkan sejengkal pul, mulutnya sampai menganga. Rere yang ditatap Devon selekat itu jadi tertunduk malu, wajahnya sedikit memerah. Kondisikan ekspresimu, nggak usah melongo gitu, Reza berbisik tepat di belakang Devon, membuat Devon terkesiap. Semua orang yang melihat tingkah Devon jadi tertawa lirih, begitupun dengan Mama. Dia nampak bahagia melihat Devon terpana dengan penampilan Rere, sungguh memuaskan kerja mua andalan keluarganya itu. Bos, jangan ngeliatin terus, grogi nih aku, bisik Rere. Kamu cantik, refleks Devon melontarkan kata itu. Sekali lagi ini bikin Rere seakan melayang ke nirwana saking GR-nya. Bagaimana, sudah selesai pandang-pandangannya? Bisa kita mulai acaranya? Tanya Pak Penghulu menggoda Devon. Sudah Pak, mari kita mulai, jawab Devon gugup. Bersambung.